Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Ya, seperti biasa saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Haji Sunarno Ediwibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo, apa kabar? Alhamdulillah. Iya, gimana nih? Tetap semangat ya? Alhamdulillah tetap semangat. Dalam arti ini merupakan satu pesta demokrasi. Pesta rakyat. Betul. Tapi jangan pesta rakyat ini jangan dicinderai dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan adanya sesuatu ya melanggar hukum. Iya, pastinya begitu ya. Itu penting. Jadi masyarakat ini sudah ada hubungannya dengan pesta demokrasi. Jangan sampai diciderai dengan cara-cara nggak benar. Contohnya suap menyuap, memberikan sesuatu berhubungan uang supaya dipilih dan sebagainya. Ini sudah hapus. Iya. Ya jangan main-main lah kalau itu ya masyarakat itu pengen pencerahan. Oh iya kalau begini saya nggak mau lah. Kalau mau nanti kena persoalan itu yang takutkan. Tapi pasti ada nggak? Itu kan masalahnya. Ya itu apa? Jadi kalau kita bicara demokrasi sesuai dengan konstitusi, sesuai ada semangat tentang apa yang dimaksud dengan adanya salah satu kalau dulu ya toh pemilihan sudah perwakilan diganti dengan langsung. Dan pemilihan langsung ini jangan sampai nanti ada side effect-nya. Contohnya begini nih. Gimana, Cak? Seorang kepala daerah, ya toh, dia dipilih, ya, pemerintah negara sudah memberikan kontribusi, uang dong, anggaran, ya toh? Pastinya. Ya. Terus kemudian orang yang jadi kepala daerah habis banyak, nih. Nah, kenapa habis banyak? Nah, dengan cara memberikan sesuatu hubungannya dengan pemilihnya. Wah, saya pilih lah. Jangan khawatir, nanti kalau saya dipilih, tak saya uang. Wah, itu dipilih. Jadi sebetulnya bukan demokrasi, tapi apa? Demokrasi sogok menyogok. Kan gitu nih, bener nggak? Bener sih, memang budayanya gitu ya dulu, tapi nggak tahu sekarang loh. Janganlah, kan diberikan kalau kita itu jadi pemimpin, memberikan sesuatu pada masyarakat, pada rakyat nggak benar. Itu apa sih, Ning? Nah, jadi kalau sekarang ini lagi marak-maraknya tentang menyangkut berhubungan dengan adanya pilkada. Ya, pasti. Ya toh, coblos lah ini. Tapi kasihan nih. Kenapa, Cak? Ternyata setelah saya lihat, saya dengar, ya toh, saya melihat itu ternyata apa? Ujung-ujungnya memang politik itu mahal nih. Harus, ya contohnya kalau kita nantinya ada tentang banner lah, tentang pamflet lah, tentang inilah, saksi dari mahal nih. Nah, kemahalan inilah yang nanti ditempuh ketika jadi seorang kepala daerah, nanti ujung-ujungnya apa nih? Balik modal. Iya nih, balik modal nggak balik modal, ngutang nih. Maka janganlah spekulasi, yaitu gambling, judi tentang persoalan-persoalan dengan pilkada. Hilangkan saja. Kalau nggak kuat jangan, ya. Orang sekarang persoalan-persoalan ini sekarang ini orang itu ternyata negara kita ini negara yang terkorup nih. Oh ya? Iya nih, negara yang terkorup dan ini coba nih. Kenapa, berapa kepala daerah yang ditangkap, yang kena bersama korupsi banyak loh nih. Iya benar juga ya. Iya kan? Berapa? Banyak kan? Iya. Nah, jadi oleh karena itu kalau memang sudah mencalonkan jadi kepala daerah itu harus memang benar-benar apa yang menjadi visi dan visinya, tujuannya nih. Pastinya jangan begitu sampai, ya. Jangan sampai nanti sudah ada tujuan ternyata beliau gitu nih ya. Iya, benar banget ya, Cak ya. Ya, oke. Menjelang pilkada memang banyak sekali ya partai-partai politik yang sibuk kan menentukan dukungannya terhadap calon kepala daerah siapa yang akan diusung kan gitu ya. Tapi di balik itu semua kita juga sempat dengar kabar yang memang kurang sedap gitu ya. Apa nih? Katanya ada pemberian mahar politik loh. Jadi ya miris juga ya Cak Bowo ya. Artinya kalau pengen dapat dukungan dari partai politik tertentu, wani piro. Nah itu apa Neng? Ini mengajari nggak benar. Gimana Cak? Kalau menurut Cak Bowo sendiri gimana Cak? Apakah memang seperti itu pemberian mahar politik itu memang benar-benar ada atau tidak ada atau bahkan sudah jadi rahasia umum?
Gimana? Nah, oleh karena itu perlu pembahasan malam ini akan kami bahas tentang apa itu arti mahar, Ya. apa tentang peraturan ya. Betul. Ya. Ya biasa pemilihan Ya. tentang pilkada nih ya. Ini kalau benar. dulu 8 2015. Aturannya nih undang-undangnya. Aturannya ya. Iya, sekarang menjadi 10 2016. Oh. Orang yang ngasih mahar, yang terima mahar, kena pidana nih, sanksinya ada. Sanksinya begini. Ya. Ada pasal nih, 187. Ini ada A, B, C, D. Ancamannya. Cuman di bawah pasal 21 kuhap nggak saya tahan, tetapi 36 bulan, ini minimal. Ya. 72 bulan maksimal. Orang yang meminta mahar, yang ngasih mahar, yang menerima mahar, kena nggak boleh barang siapa. Apalagi nantinya pada waktu pemilihan disuap kena loh ya, nanti adalah siapa pengawasnya nih? Nah. Bawaslu, Panwaslu, KPU, Iya. KPUD. Ini, tapi ini permainan semua. Ini kan permainan, semua minta ini. Jadi persoalan-persoalan ini adalah ketika ngomong demokrasi ternyata boten. Alias boten wonten. Alias no demokrasi. Itu ngomong demokrasi, saya halak. Tahu nih? Apa, Cak? Kapur barus, duduk lemari. Kita brus, Oh. ya mari-mari lah itu. Kalau kita brus, mari-mari, aduh janganlah. Lebih baik kita kalau memang demokrasi benar-benar demokrasi, jangan bicara demokrasi ternyata ujung-ujungnya ngasih pada pemilih, kan nggak boleh nih. Tapi ketika nantinya ada pengawasan, ini harus Bawaslu, Panwaslu, Komisi dan tentang masalah berhubungan dengan adanya masyarakat akan melapor masa ini. Kenapa? Karena proses hukumnya ada nih, karena ancamannya ada. Ketika orang yang memberi, yang menerima kena. Sama nggak? Masa hukumannya sama nggak? Enggak nih. Beda. Tinggi yang mana? Tinggi yang mana? Yang ngasih sama yang nerima? Ini jangan bicara masalah ini, kita batas ini. Kalau kita tentang lex specialis, derogate generalis, tadi ketentuan yang umum diatur yang ini khusus nih. Oh, itu khusus ya? Ya, ini undang-undang kepala daerah nih. Pilkada ya? Pilkada. Tetapi kalau nantinya kena korupsi, bubar nih. Karena nggak bisa diwacanakan korupsi, karena sudah undang-undang yang ada. Tidak bisa kena Undang-Undang nomor 31 tahun 99 diperbarui 2021 nggak kena nih. Karena sudah khusus. Oh, gitu ya? Iya nih. Tapi bisa. Kalau kena ini, berentet. Bablas yang ini, itu. Itu nih. Iya. Jadi saya berharap ketika ada persoalan-persoalan mahal, nantinya apa? Masyarakat tahu. Ya memang saya katakan tadi, memang mahal harganya memang. Iya. Ini. Makanya mahal memang nih. Saya tahu. Kalau mau mahal jangan ikut. Untuk apa ikut? Ujung-ujungnya nanti masuk untuk peridu ya. Hotel penjara yang nggak baik. Jangan. Lebih baik kalau kita memang benar-benar punya suatu konversinya demikian, harus memang jangan ujung-ujung nanti balian duit. Mana nantinya, ya toh? Nah, oleh karena itu seringkali terjadi ini sudah hal ini. Nah, oleh karena itu saya berharap ya untuk yang orang kalau kita bicara, kita namanya naluri atau memang siap, jangan sampai main uang. Apa artinya demokrasi kalau pakai uang nih? Tidak ada. Kalau lebih baik ya kembalikan saja nanti pada yang sila keempat sehingga persoalan ini tidak ada seperti ini nih. Tidak meratanya korupsi, karena apa hubungannya dengan memang biaya politik mahal nih. Iya benar banget ya Cak ya. Aku gak suka politik. Soalnya apa politik itu? Kenapa Cak? Tahu? Kenapa? Gak tahu politik ya tahu. Kenapa sih? Aku pura-pura gak tahu Cak. Biar didik-didik. Mau tahu gitu. Iya. Emang kejam ya politik itu ya. Iya, janganlah. Kalau mau politik masih siap. Ini kan kalau jangan kalau bicara setengah-setengah. Iya. Kalau oke, sama kan saya ada apa? Segala macam cara akan ditempuh. Bagaimana ini begitu, itu seperti itu. Iya. Lah, oleh karena itu di negara kita belum ada satu kesiapan tentang persoalan dengan adanya demokrasi. Kenapa? Belum siap. Nah, tadi saya katakan
Ya. Ya toh? Sekarang contohnya ini. Daerah-daerah antara daerah dengan daerah pusat dengan daerah ini sering bertentangan persoalan-persoalan berhubungan dengan anggaran. Nah ini hantamannya anggaran, Ya. hantamannya nantinya seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya yang rugi negara kita nih. Investor ini banyak yang lari sekarang nih. Lari baik ke Thailand, Ya, ya. ke Malaysia, ke Vietnam, banyak yang lari ke sana nih. Karena ya gitu, karena ini persoalan-persoalan kepala daerah ini kan jangan sampai membuat satu pajak dua, ada pajak pusat, pajak ini, wah akhirnya apa? Akhirnya diketahui dan peraturan berubah sini. Gitu ya, Cak? Benar nih, saya ini melihat ya, Ya. di negara-negara Asia nih, Ya. belum saya masih ke negara-negara Asia, contohnya Malaysia, ya toh, Singapura, ya toh, mau ke Thailand, mau ke Vietnam ini, saya lihat aturannya bagaimana sih Ya. tentang menyangkut pekerjaannya buruhnya bagaimana. Ya. Ternyata setelah saya lihat nggak pernah berubah konsisten. Kalau ini ya ini gitu loh, nggak ada berubah ini, lalu pusat, daerah, mobil, aduh, tempo jadi ini, jadi persoalan. Akhirnya apa? Akhirnya seringkali perusahaan-perusahaan ini akan membawa persoalan ini, membawa nih. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, di Vietnam, di Thailand, jadi pengusaha 1 tahun itu nggak ditarik pajak. Oh Dia ya? berkembang. Iya nih. Tapi kan pajak kalau di sini kan kembali juga untuk rakyat, Cak. Pembangunan kan gitu. Iya, pembangunan apa nih? Pembangunan semua infrastruktur kan yang ada di negara kita. Tapi ada keterbukaan nggak sih? Wah, ya kalau itu memang sih. Jadi masih Contohnya nih, belum contohnya ya tahu ini juga Ini ya. yang perlu contohnya ada 2 nih. Sini tanahnya sewa pemerintah kota. Iya. Uang ada PBB 2. Lah uangnya kemana nih? Ayo kalau diaudit. Nah ini nggak kritisi. Kemana? Nah Surabaya itu memang kaya nih. Tapi hal ini ya nggak bisa. Kalau mau bangun ternyata ya kalau kendala-kendala ini dihitung-hitung nih. Ayo Iya. berapa? Inilah. Jadi saya kira persoalan-persoalan ya Indonesia ini Ya. kalah dengan negara-negara yang maju sehingga kalau kita melihat nih saya rasanya kok begini ya. Lihat itu pembangunannya gitu, Ya. masyarakatnya gitu nih. Maka ini tergantung dari semua itu adalah dari masa depan ini dari pemilihan daerah ini sekarang ini. Iya. Masa depannya negara dari itu, dari pemilu, dari pemilihan pileg. Dan ini adalah masa depan, jangan sampai Ya. ribut, tanya ini, negara nggak bangun-bangun, Ya. ketinggal jauh, Ning. Iya, iya, Loh, iya. bayangkan Iya. nih, saya melihat tol ini ya, Iya. dari tank baru ditarik, tank nggak sini, tentu itu tarik, sampai kentut-kentut loh, Ning. Kalau di sini, coba di sana, kalau jalan tuh tarik sampai akhir, nggak ada itu, bener saya. Jadi kalau saya itu terus makanya saya jangan sampai kalau seperti ini terus nantinya pembangunan itu akan terlantar sehingga apa? Sehingga apa hasilnya? Apa yang menjadi proyeksinya? Apa yang konsepnya ketika jadi? Oh enak nih. Kalau saya jadi ya gitu. Sampai pelirik ini. Oh bangun pembangunan. Cari ini lah. Tapi yang ini kembali lagi ya. Iya. Kita apapun bentuknya. Mudah-mudahan 2018 ini kalau memang benar-benar dia ingin jadi seorang pemimpin harus memang konsisten pada pimpinannya, konsisten pada konsepnya. Begitu jangan sampai berubah-ubah. Kalau berubah-ubah itu namanya bunglon. Oke, tahan dulu ya Cak ya. Kita akan kembali lagi dan pemirsa kita akan balik lagi setelah yang satu ini tetap di Hukum di Mata Bowo.